Berbagai macam suara mengelilingi mereka. Basabar semakin bingung harus bertahan sambil melindungi Tori. Di saat kebingungan melanda, beberapa makhluk bersayap menyerang mereka. Pak Sabar, awas! Pukulan fatal hampir saja mengenai Mbah Sabar. Untungnya masih sempat beliau tangkis. Banyaknya makhluk terbang yang menyerang membuat kedua kakek itu kewalahan. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar dari sana? Belum sirna serangan yang dihujani oleh makhluk bersayap itu, disusul juga oleh manusia berkepala kambing. Dalam keadaan terdesak, seekor siput pun bisa mengeluarkan taringnya. Begitulah kiasan yang tepat bagi kedua kakek sakti tersebut. Tidak ada pilihan lain. Aku sebetulnya tidak ingin memanggilmu. Noyo Genggong, muncullah! Basabar dengan lantang memanggil sebuah nama yang konon tidak pernah dia panggil lagi selama 40 tahun. Sabar. Akhirnya kau memanggilku. Jawab Noyo Genggong. Tidak perlu banyak bicara. Lindungi aku, Noyo Genggong. Perintah Mbah Sabar. Aku bersedia melindungimu dan cucumu. Tapi tidak untuk manusia itu, Sabar. Jawab Noyo Genggong. Noyo Genggong, kau? Belum selesai Mbah Sabar bicara, langsung dipotong oleh Mbah Gun. Hehehe, tenanglah Pak Sabar. Mak Hitam, si Panglima Kumbang, hadirlah. Panggil Mbah Gun. Guntur Geni, apa yang bisa aku bantu? Jawab Mak Hitam. Hehehe, habisi mereka yang menyerang kami. Perintah Mbah Gun. Baiklah, Kurambi, Piramka. Kurambi dan Piramka adalah senjata cakram kembar milik Mak Hitam, yang mana senjata kembar itu dulunya milik Pertapa Sakti yang Mak Hitam ikuti sebelum Pertapa itu moksa. Mak Hitam atau Panglima Kumbang adalah siluman macang kumbang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, memiliki postur tubuh selayaknya manusia. Hanya saja memiliki wujud seekor harimau hitam. Sedangkan Noyo Genggong adalah raja jin terkuat yang menguasai Pulau Jawa di bawah Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Noyo Genggong pernah menjalani kontrak dengan Mbah Sabar sebagai tuan dan bawahan. Kontrak itu terjadi saat Mbah Sabar sedang dalam bahaya ketika dikejar tentara musuh saat masih muda. Demi keselamatannya, Mbah Sabar bersedia menjalin kontrak dengan Noyo Genggong di Gunung Bromo saat itu. Alasan Mbah Sabar tidak pernah memanggilnya selama 40 tahun dikarenakan Noyo Genggong adalah raja jin terkuat di Pulau Jawa, sifatnya kejam dan tidak memiliki batasan antara dunia manusia dan dunia jin. Noyo Genggong bisa bebas keluar masuk dunia manusia dan bahkan bisa berbaur dengan manusia. Alasan terbesar Mbah Sabar tidak pernah memanggil Noyo Genggong selama 40 tahun dikarenakan sifat kejamnya Noyo Genggong. Dan juga Noyo Genggong sering membantah perintah Mbah Sabar, yang artinya Mbah Sabar tidak sepenuhnya bisa kendalikan Noyo Genggong. 40 tahun silam Mbah Sabar saat muda, dia memanggil Noyo Genggong untuk mengelabui tentara Jepang atau sisa penjajahan saat itu. Tidak jelas juga itu tentara Jepang atau bukan. Yang jelas jumlahnya lebih dari 20 orang. Dalam keadaan ketakutan, Mbah Sabar saat itu mengandalkan Noyo Genggong. Dan hasilnya 20 orang yang mengancam Mbah Sabar dibantai dengan sadis oleh Noyo Genggong hingga tidak tersisa jasadnya. Mbah Sabar selamat saat itu. Tapi ada trauma berat yang beliau alami karena kekejaman Noyo Genggong. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya selama 40 tahun Mbah Sabar memanggil Noyo Genggong, dan kedua kalinya saat menolong cucunya Tori. Noyo Genggong, kendalikan dirimu, jangan kelewatan.
perintah Mbah Sabar. Ho 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 ho, sabar Sastro Tenoyo. Apa yang kau takutkan dengan makhluk cecunguk seperti mereka ini? Semakin tua, kau semakin tumpul sabar. Jawab Noyo Genggong. Diam, cukup lindungi kami. Jangan bertindak seenaknya, Noyo Genggong, kata Mbah Sabar. Oh, baik-baik. Aku mungkin lebih terhibur jika melawan macan hitam itu. Ho 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 ho, kata Noyo Genggong. Jangan sembarangan, Noyo Genggong. Jika kau berani macam-macam dengannya atau kawanku yang di sana, aku akan langsung bunuh diri, ancam Mbah Sabar. Ho 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 ho, sabar sabar. Baiklah, aku akan diam melindungi kalian, jawab Noyo Genggong patuh. Ratusan bahkan lebih makhluk yang menyerang mereka, tidak ada satupun yang bisa mendekat. Semuanya dibabat habis oleh Mak Itam seorang diri. Kedua senjata Mak Itam menyerang tanpa meleset sedikit pun. Meskipun unggul, kegaduhan di alam gaib membangunkan sosok kuat yang membuat mereka tambah sulit untuk keluar dari teritori bangsa jin. Kegaduhan yang ditimbulkan di dunia jin tentu akan menarik makhluk yang berbeda dari sana mendekat. Tentunya ada juga yang terganggu dengan kegaduhan tersebut. Saat itu adalah pertama kalinya aku memasuki dunia jin. Aku terkejut, takjub, hingga tidak bisa berkata apa-apa. Aku memang takut luar biasa saat itu, saat makhluk-makhluk menyeramkan mendekati kami. Aku seperti masuk ke dalam dunia dongeng. Langit yang berwarna gelap, kemerahan, berbagai makhluk berterbangan di langit dengan berbagai bentuk yang unik seperti naga, kuda terbang, ikan terbang, dan masih banyak makhluk yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Apa yang aku imajinasikan saat itu benar-benar ada di sana. Di saat Mbah Sabar dan Mbah Gun bertahan dari serangan para makhluk yang ada, aku justru menikmati pemandangan di sana saat itu. Pembantaian yang dilakukan oleh Mak Itam saat itu seperti aku sedang menonton film anime Megaloman secara langsung. Takut tetap aku rasakan, tapi melihat aksi Mbah Sabar dan Mbah Gun membuatku ingin menjadi jagoan seperti mereka. Itu hanyalah harapan diriku waktu kecil, melihat sesuatu yang aku anggap keren. Seketika sunyi, berdiri tegap layaknya seorang pendekar. Mak Itam, seekor macan kumbang, berdiri di tumpukan mayat musuhnya. Kedua tangannya memegang dua buah cakram kembar, membuktikan bahwa dia tidak terkalahkan. Ho 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 ho, lumayan untuk seekor siluman macan kumbang, tapi ini menjadi membosankan. Sabar, apa boleh aku acak-acak kawasan ini? Ho 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 ho, kata Noyo Genggong. Tidak usah banyak bertingkah, Noyo Genggong. Diamlah, dengarkan perintahku, pinta Mbah Sabar. Ho 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 ho. Kau tidak seru sama sekali, Sabar. Sudahlah, terserah kau. Sambil menggerutu, Noyo Genggong duduk dengan santainya. Pak Sabar, kenapa tiba-tiba menjadi hening? Apa ada yang salah? Kata Mbah Gun. Aku pun tidak tahu, Pak Gun. Lebih baik kita cari kesempatan untuk keluar dari sini, balas Mbah Sabar. Lebih baik jangan bergerak, Sabar, jika kau masih sayang nyawamu, ucap Noyo Genggong tiba-tiba berdiri waspada. Mbah Sabar percaya dengan ucapan Noyo Genggong. Jin sekelas dirinya bisa waspada, tentu membuat Mbah Sabar tidak berani melangkahkan kakinya. Keheningan saat itu memang terasa berbeda, seperti tidak ada kehidupan sama sekali, benar-benar hening mencengkam. Bahkan angin sekalipun segan untuk berhembus. Mak Itam yang dari tadi waspada tiba-tiba diserang oleh sosok datang tanpa kami sadari. Mak Itam masih bisa menangkis serangan meskipun terpental beberapa langkah. Aku kira siapa berani mengacau wilayahku. Ternyata ada manusia di sini, dan
Siapa kau? Apa kau bersama manusia itu? Kata Panglima Maung bicara dengan Noyo Genggong. Ho 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 ho. Apa urusanmu menanyakan itu? Perhatikan kemana matamu mengarah. Jawab Noyo Genggong. Panglima Maung terlalu meremehkan Mak Itam. Serangan telak hampir saja mengenai Panglima Maung. Untung saja tepat waktu menangkis cakra Mak Itam. Kau sendiri siapa? Tiba-tiba menyerangku tanpa alasan. Ucap Mak Itam. Senjata yang bagus untuk siluman sepertimu. Aku Panglima Maung, penguasa seluruh wilayah ini. Ucapnya. Panglima Maung terhempas hanya dengan satu pukulan Noyo Genggong. Ho 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 ho. Hanya segitukah penguasa di sini? Ho 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 ho. Kata Noyo Genggong yang diam-diam menyerang Panglima Maung. Noyo Genggong, apa yang kau lakukan? Sudah aku katakan jangan bertindak seenaknya. Bentak Mbah Sabar. Aku bosan sabar. Terlalu banyak omong. Biarkan aku menghajarnya. Bukannya kau ingin cepat keluar dari sini? Balas Noyo Genggong. Mbah Sabar diam tidak bisa menjawab. Memang benar yang dikatakan Noyo Genggong. Prioritas utama adalah segera keluar dari wilayah jin. Terlalu lama di alam jin tidak baik untuk Tori saat itu. Noyo Genggong, aku baru mendengar nama itu. Penguasa mana kau? Kata Panglima Maung mendekat. Ho 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 ho. Aku raja di tanah Jawa. Tidak ada makhluk yang tidak mengenalku. Hei Sabar, ada di wilayah mana kita ini? Kata Noyo Genggong. Ini adalah wilayah Kayu Hitam. Aku adalah penguasa Kerinci. Panglima Maung menyaut. Tidak peduli aku di mana sekarang. Kau hibur aku. Ho 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 ho. Noyo Genggong kembali menyerang Panglima Maung. Duel antara Noyo Genggong dan Panglima Maung tidak bisa dihentikan. Mereka saling serang dan tidak bisa dilihat karena begitu cepatnya pergerakan mereka. Beberapa saat kemudian, pertempuran mereka hentikan. Kau lumayan kuat. Ho 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 ho. Kata Noyo Genggong. Begitu juga denganmu. Kau juga kuat. Puji Panglima Maung. Noyo Genggong, sudah cukup. Cepat hentikan. Dengarkan perintahku. Ucap Mbah Sabar. Kau ini menyebalkan Sabar. Jawab Noyo Genggong. Meskipun Noyo Genggong enggan untuk berhenti, dia harus tetap mematuhi Mbah Sabar. Panglima Maung, maafkan kami jika berulah di wilayahmu. Kami tidak bermaksud mengacau. Kami hanya membela diri. Aku Guntur Geni, buyutku adalah Raja Kayu Hitam. Inilah buktinya. Kata Mbah Gun sambil menunjukkan cemeti kayu hitam. Maafkan aku yang tidak mengenali keturunan yang mulia Kayu. Sungguh kehormatan bagiku bisa berjumpa dengan keturunan yang mulia Kayu. Sambil memberikan hormat, Panglima Maung mengatakan, Hehehe, aku juga senang bisa bertemu pengawal pribadi kakek buyutku. Kami tidak sengaja memasuki wilayah ini. Padahal kami tidak membuka portal gaib. Apa mungkin ada kesalahan? Tanya Mbah Gun. Anak itu yang melakukannya tanpa sengaja. Sepertinya ada sesuatu yang rumit di sini. Akan aku tunjukkan jalan keluar dari sini. Jaga dengan baik anak itu. Energi spiritualnya tidak wajar. Itulah penyebab kalian masuk ke kawasan kami dan diserang oleh makhluk yang tertarik dengan anak itu. Silakan, semoga perjalanan kalian lancar. Kata Panglima Maung mengantarkan mereka hingga keluar dari wilayah jin.
Terima kasih Panglima Maung. Sampai jumpa. Balas Mbah Gun. Mereka akhirnya meninggalkan hutan dan sampai di pinggiran hutan. Mereka segera bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang sesuatu yang tidak diketahui. Pak Sabar, awas! Setelah keluar dari dunia jin, Noyo Genggong dan Mak Itam pun dikembalikan ke asalnya. Karena letih, Mbah Sabar lengah dan tidak sempat melindungi Tori. Setelah keluar dari alam jin, ternyata mereka diikuti oleh Jogrek. Jogrek yang mengikuti mereka berbeda dengan sebelumnya. Sepertinya itu adalah pimpinan Jogrek. Jogrek ingin menerjang Tori karena Mbah Sabar lengah. Beliau tidak sempat melindunginya. Mbah Gun pun dengan sigap bisa melindungi Tori, tapi mengorbankan dirinya sehingga terkena pukulan keras Jogrek, sehingga Mbah Gun yang dalam keadaan lemah terpental hingga muntah darah. Pak Gun! Teriak Mbah Sabar sambil menghampiri Mbah Gun. Aku tidak apa-apa Pak Sabar, Jawab Mbah Gun sambil muntah darah. Lukamu parah Pak Gun. Tunggu di sini. Tori, tetap dekat dengan Mbah Gun. Pinta Mbah Sabar yang marah langsung menghadapi Jogrek. Meskipun hanya ada satu Jogrek, memang itu adalah pimpinan Jogrek. Butuh waktu beberapa saat bagi Mbah Sabar untuk mengalahkannya. Makhluk biadab, rasakan ini. Niat Teng Sun Ajiku, badar geni. Jogrek tersebut langsung terkapar dan mati seketika. Semuanya sudah beres. Ayo segera kita pulang Pak Gun. Ucap Mbah Sabar sambil memapah Mbah Gun. Setelah keluar dari hutan, warga sudah menunggu. Saat itu hari akan menjelang subuh. Sorakan takbir bergema, kentongan berbunyi bersautan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Anaknya ditemukan! Berisik warga yang menyoraki. Kebanggaan bagi Mbah Sabar dan Mbah Gun bahwa misi penyelamatan mereka berhasil. Mini yang mendengar bahwa anaknya telah ditemukan langsung berlari menghampiri Tori, memeluknya dan menangis syukur, diikuti ibu-ibu di samping Mini. Tori yang tadinya tidak sedikit pun menangis, bahkan ketika berada di pertempuran di alam gaib. Saat itu ikut menangis karena suasana di sekelilingnya. Mbah Gun segera dibawa ke tempat pengobatan karena luka dalam yang serius. Setelah kejadian itu, Mini tidak lagi ingin Tori lebih lama di Jambi. 2 hari setelah kejadian itu, Ismail dan Mini pulang ke Jogja, sedangkan Mbah Sabar masih berada di Jambi menunggu Mbah Gun hingga kembali pulih. Setelah Tori dan orang tuanya di Jogja tinggal di rumah Mbah Sabar, kejadian mengkhawatirkan selalu muncul di sekitar Tori. Bahkan Ismail dan Mini ketakutan. Setiap malam tiba, rumah yang ditinggali Tori bergetar hebat seperti gempa. Itu terjadi setiap malam tepat pukul jam 12 malam. Penampakan demi penampakan selalu menghantui seisi rumah. Hanya nenek dan kakak Tori yang bernama Aris yang tidak takut. Ismail dan Mini sangat ketakutan sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Jambi. Bahkan belum ada genap 1 minggu di Jogja. Tori tetap berada di Jogja bersama nenek dan Aris. Mereka sudah terbiasa dengan hal sesuatu yang mistis karena aktivitas Mbah Sabar yang memang berkecimpung di dunia klenik. Mbah Sabar sendiri masih di Jambi hampir 1 minggu menunggu Mbah Gun yang sedang sakit parah dan tidak ada perubahan, malah justru semakin parah. Pak Sabar, seandainya aku mengenalmu masih muda, kita pasti banyak menghabiskan waktu bertualang di jagat lelembut. Ucap Mbah Gun lemah. Kita masih bisa bertualang nanti Pak Gun setelah kamu sembuh. Hibur Mbah Sabar. Aku sepertinya tidak kuat lagi Pak Sabar.
Aku punya seorang cucu angkat. Dia adalah anak Ki Sabto. Dia sudah seperti cucuku sendiri. Namanya Jaka. Semoga cucumu bisa ditakdirkan untuk bertemu cucuku, Pak Sabar, dan mereka bisa menjadi partner yang kuat untuk membela, membantu, dan menolong bagi yang membutuhkan, lalu bertualang di dunia lelembut. Pak Sabar, tidak perlu kasih tahu ke cucumu tentang ini. Biarkan takdir yang menemukan mereka. Lindungi cucumu, Pak Sabar, selama kau hidup. Aku pamit duluan. Terima kasih, Pak Sabar. Pak Gun! Pak Gun! Genap 7 hari setelah Tori ditemukan, Mbah Gun alias Guntur Geni meninggal dunia di umur 73 tahun karena luka dalam yang dia derita. Mbah Sabar sungguh sangat kehilangan. Jika bukan karena pengorbanan Mbah Gun, mungkin cucunya tidak bisa diselamatkan. Setelah Mbah Sabar pulang ke Jogja, dia langsung memeluk Tori dan matanya berkaca-kaca. Saat itu Tori tidak mengerti, masih belum mengerti bahwa hidupnya sebetulnya diselamatkan oleh Mbah Gun. Setelah itu, Tori menjadi anak yang cerdas. Tapi, Tori menjadi anak pendiam sehingga dijauhi teman sebayanya. Saat kenaikan kelas 4 SD, ada anak baru dari Gunung Kidul, namanya Desta. Disinilah perjalanan baru mereka dimulai. Kepergian Mbah Gun meninggalkan duka tersendiri bagi sebagian orang yang mengenalnya, terutama bagi Jaka kecil yang kesehariannya lebih sering bersama dengan Mbah Gun daripada ayahnya sendiri. Begitu juga dengan Mak Itam, si Panglima Kumbang. Dia harus kehilangan lagi sosok manusia yang berarti baginya. Panglima Kumbang cukup terpukul dan dia bersumpah tidak akan mencari tuan lagi. Dia berniat berkelana seorang diri, bertempur untuk dirinya sendiri dan menjadi kodam tanpa tuan. Sejak Desta masuk sekolah yang sama bersama Tori, Desta satu-satunya anak yang mau mendekati Tori. Keanehan yang dialami oleh Tori, ternyata hal itu juga dialami oleh Desta, sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran dan menjadi teman yang baik. Saat ada kegiatan sekolah, saat itu ada kegiatan pramuka dan melakukan aktivitas berkemah di bumi perkemahan Babarsari, tidak terlalu jauh dari sekolah Tori. Aktivitas berkemah tentunya akan menginap semalaman. Mbah Sabar tadinya melarang Tori untuk ikut, tapi karena Aris bersedia ikut untuk menjaga Tori, akhirnya Mbah Sabar mengizinkan. Lagi pula, aktivitas berkemah saat itu sangat menyenangkan bagi anak-anak seumuran Tori. Tentu tidak ingin cucunya melewatkan kesempatan itu. Saat malam api unggun, ada banyak hiburan yang disajikan di masing-masing anak. Namun Tori dan Desta lebih memilih ke tempat yang mereka sukai, yaitu bangunan tua yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan. Entah apa yang dipikirkan oleh kedua anak itu, tapi bagi mereka aktivitas gaib jauh lebih menarik dibandingkan aktivitas di dunia manusia. Ya, bagi mereka yang tidak bisa melihat uniknya di alam gaib, akan menganggap bahwa seorang aktivis gaib itu aneh. Inilah kesempatan mereka, dan pertama kalinya bagi mereka menjelajah di alam gaib. Tori dan Desta sudah menjadi pemberani di usia di bawah 10 tahun. Mereka berdua mendatangi bangunan tua yang konon sangat angker di wilayah itu. Bahkan orang dewasa sekalipun akan berpikir 2 kali untuk uji nyali ke bangunan angker itu. Bangunan tersebut sudah banyak yang hancur dimakan usia, dan bentuknya seperti bangunan zaman dahulu. Lokasinya tepat di belakang bumi perkemahan Babarsari, hanya dibatasi tembok yang melingkar. Tori dan Desta pun terpaksa harus memutar untuk menuju bangunan tersebut. Ada kali kecil selebar 5 meteran yang panjangnya menembus kali utama Kali Babarsari. Untuk pergi ke bangunan angker itu, mereka juga harus menyeberangi kali kecil tersebut.
memang tidak dalam, tapi bagi anak kecil seperti mereka harus buka celana untuk menyeberang. Hanya bermodalkan nyali saja mereka mendatangi bangunan tua yang angker itu. Saat itu pukul 21 malam kurang lebih, di tengah asiknya acara api unggun, Tori dan Desta mencari kesenangannya sendiri. Tak lama setelah itu, mereka menyeberangi kali. Mereka sampai di bangunan tua yang sudah dirambati lumut dan tumbuhan lainnya. "Wah, keren banget, Des. Ini pasti sudah berumur ratusan tahun," kata Desta. "Iya, Dul. Ayo masuk. Hati-hati kalau ada ular," jawab Tori. Mereka masuk bangunan itu. Suasana seram di bangunan itu justru membuat mereka tertarik. Hanya orang yang pernah masuk ke alam gaib saja yang menganggap hal mistis itu sesuatu yang menarik untuk diselidiki. Anggapannya seperti ini, saat kita membeli lotre, tentu saja penasaran apa isi di dalamnya. Saat kita mendapatkan lotre dengan hadiah yang menarik, pasti akan cari lotre lagi. Kurang lebih aktivitas gaib itu sama seperti lotre. Manusia hanya mampu menjelajah lautan sekitar 5% dari keseluruhan laut di bumi. Sedangkan menjelajahi dunia gaib, manusia baru bisa menjelajah kurang dari 1%-nya saja dari keseluruhan. Padahal alam gaib 10 kali lipat lebih luas dari bumi. Mereka berdua tidak sadar bahwa mereka tengah berada di pintu menuju alam jin. Adanya Tori di sana, tentu saja penghubung antara dunia manusia dan jin bisa saja terpicu. Namanya juga anak-anak, mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka masih tidak paham apa itu bahaya. Ditambah lagi, mereka ini anak-anak yang memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak lainnya. Di dalam bangunan tua itu yang tidak memiliki atap, awan hitam mengepul seperti akan hujan. Awan tersebut berputar di atas mereka. Di depan mereka tampak sumur tua yang sudah berlumut. Terdengar suara gong di dalam sumur tersebut. Semakin lama semakin kencang mereka mendengar. Tori dan Desta saling bertatapan. Kaki mereka tidak bisa digerakkan. Semakin kencang suara gong tersebut, muncul sosok wanita berambut panjang yang kumal membelakangi mereka. Hihihihi, apa yang kalian lakukan di sini, anak manis? Hihihihi, Kata sosok wanita menyeramkan, kemudian membalikkan badan. Sosok wanita itu sangat jelek, wajahnya keriput menyeramkan, kuku tangannya panjang dan lidahnya juga panjang menjuntai sampai perut. Saat sosok menyeramkan itu ingin mendekat, Tori maju selangkah. Dia bisa bergerak bebas, sedangkan Desta masih berdiri kaku. kami cuma mau main. Awas kalau mau macam-macam, aku panggilin Mbah lo, jawab Tori sambil telapak tangannya maju ke depan. Kalian mau main? Bagaimana jika aku ajak ke tempat yang seru? Hihihihi, Kata wanita itu. tempat yang seru? Di mana itu? Tiba-tiba Desta bisa bergerak dan menjawab dengan penasaran. Ikut aku, anak manis. Panggil aku Nini. Hihihihi. Ucap Nini. Mereka keluar dari bangunan dan tiba-tiba masuk ke alam gaib. Lagi-lagi Tori takjub dengan pemandangan di sekitarnya. Begitu juga dengan Desta. Sosok wanita menyeramkan yang dipanggil Nini adalah Nini Pelet, sejenis kuntilanak. Sosok tersebut adalah salah satu kuntilanak tingkat tinggi yang konon zaman dahulu Nini Pelet adalah seorang dukun wanita yang sakti yang gemar memakan daging manusia, khususnya anak-anak. Tori dan Desta dalam bahaya tentunya, tapi sebenarnya Nini Peletlah yang sedang terancam bahaya. Jika Tori ibarat bom waktu bagi siapapun yang ada di dekatnya, Desta adalah nuklir hidup yang bisa meledakkan apapun yang sengaja mengancamnya. Malam itu Mbak Sabar begitu gelisah. Dia merasa ada sesuatu yang janggal, khawatir dengan cucunya. Mbak Sabar kemudian menyusul malam itu di bumi perkemahan Babarsari. Sampai di pintu masuk, Aris dan teman-temannya sedang nongkrong. Riz, di mana adikmu? Pada ngapain di sini? Merokok ya? Tanya Mbak Sabar.
Tori lagi lihat api unggun mbah di lapangan. Siapa juga yang rokok? Orang dari tadi main remi kok. Jawab Aris menutupi diri walaupun sebenarnya dia memang merokok. Ya, saat itu adalah umur di mana Aris suka coba-coba. Sekitar umur 18 sampai 19 tahunan saat itu. Mbah Sabar lalu menuju lapangan di mana api unggun berada. Sampai di lapangan, Mbah Sabar bertanya kepada pembimbingnya. Maaf mas, lihat cucu saya, namanya Tori. Tanya Mbah Sabar. Tadi ada di sini pak, mungkin ada di tendanya. Jawab pembimbingnya lalu mengantar Mbah Sabar ke tenda Tori. Setelah sampai di tenda, Tori juga tidak ada. Akhirnya beberapa pembimbing lainnya ikut mencari Tori. Hingga beberapa saat Tori masih belum ditemukan. Acara api unggun pun akhirnya dihentikan. Anak-anak disuruh istirahat lebih awal. Mbah Sabar mulai khawatir, firasatnya kemungkinan benar. Lalu Mbah Sabar perintahkan Aris dan teman-temannya untuk ikut mencari Tori. Pencarian dilakukan hingga sampai kali utama Kali Babarsari, tapi masih belum menemukan Tori. Setelah didata ulang, ternyata yang tidak ada Tori dan Desta. Pencarian dilakukan oleh pihak sekolah dan akan memanggil pihak berwajib jika mulai tengah malam mereka belum ditemukan. Selagi semuanya sibuk mencari mereka, Mbah Sabar berjalan menelusuri sungai kecil dan menemukan sebuah bangunan tua. Mbah Sabar berhenti sejenak mengamati bangunan tersebut. Mbah Sabar ragu-ragu jika Tori bermain di sana. Tempat menyeramkan seperti itu tidak mungkin Tori kunjungi, pikir Mbah Sabar sambil melangkah pergi. Akan tetapi, Mbah Sabar menghentikan langkahnya dan kembali ke bangunan tua tersebut. Dia yakin aura di bangunan itu tidak biasa, sangat menyeramkan. Tapi Mbah Sabar baru teringat bahwa Tori pernah memasuki teritori bangsa jin. Bisa jadi aura di gedung tua tersebut malah membuat cucunya penasaran. Akhirnya, Mbah Sabar pun memasuki gedung tersebut. Lalu, di dalam alam jin, Tori dan Desta diajak Nini berkeliling di kawasan itu. Puluhan bahkan ratusan mata mengancam mereka berdua, tapi mereka masihlah bocah, tetap percaya kepada Nini jika dia tidak akan mencelakai mereka. Dapat makanan dari mana kau ini? Wah, iri sekali aku. Kata sosok yang sama seperti Nini, hanya berbeda aura atau warna saja. Jika Nini memiliki aura abu-abu, yang barusan bicara memiliki aura kuning. Ada banyak makhluk yang mereka lihat serupa seperti Nini, hanya memiliki warna atau aura yang berbeda. Ada yang kuning, hijau, biru, merah, abu-abu, dan yang paling banyak adalah putih. Tori dan Desta diajak ke sebuah bangunan yang besar. Mereka disuruh menunggu di luar sedangkan Nini masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Nini keluar bersama beberapa makhluk yang sama, tetapi lebih besar 3 kali lipat dari Nini dan lebih menyeramkan daripada Nini. Tori dan Desta sempat takut melihat makhluk besar yang ada di hadapannya. Tori dan Desta mulai tidak nyaman saat itu. Mereka dikerumuni makhluk yang serupa dengan Nini. Mata mereka seperti melihat mangsa, tidak bersahabat sama sekali. Nini, kami mau pulang, kata Desta. Iya, aku juga mau pulang, sahut Tori. Kalian baru saja tiba. Kenapa mau pulang anak manis? Jawab Nini. Ini sudah menjadi rumahmu. Kalian tidak bisa pulang, kata sosok mengerikan beraura gelap dengan tinggi hampir sama dengan menara Malioboro. Aku mau pulang, bentak Desta. Jadilah anak yang baik. Jika tidak, kami akan memakan kalian sekarang. Hihihihi, ucap Nini. Mbahku nanti bakalan marah loh, kata Tori. Iya, mbahku juga nanti ngamuk, ucap Desta. Hihihihi, di mana mbah kalian nak? Tidak ada di sini. Hihihihi, kami sudah lapar, jawab Nini sambil mendekati mereka. Mbah Basil,
Seekor singa besar jatuh dari langit. Aumanya menggetarkan jagat gaib. Dia adalah Subhasil, leluhur Desta yang menjelma menjadi singa gaib yang gagah perkasa. Kemunculan Subhasil membuat teritori alam gaib di sekitar menjadi miliknya hanya dengan sekali auman saja. Lalu, para makhluk yang mengelilingi Desta dan Tori mulai menjauh dan jaga jarak. Ada apa, Nak? Apa mereka mengganggumu? Kata Mbah Basil dengan suara yang lembut namun terkesan tegas. Iya, kata Nini dan temannya mau memakan kami, Mbah. Jawab Desta. Siapa ini yang kau maksud, Nak? Tanya Mbah Basil. Itu. Desta menunjuk sosok menyeramkan dengan aura abu-abu. Mbah Basil memandang Nini dengan tatapan yang tajam. Auranya mendadak berubah menyeramkan, yang siap kapan saja menerkam musuhnya. Mbah Basil mendekati Nini dengan amarah yang menggebu-gebu. Dipastikan Nini tidak akan lolos dari incaran sosok hewan gaib buas yang dilanda kemarahan. Dipastikan nasib Nini akan berakhir. Tunggu, kami tidak maksud ingin mencelakai anak itu. Kami hanya... Nini mulai cari alasan, tapi tidak sempat baginya untuk berikan penjelasan. Tanpa ada kata ampun, Mbah Basil mencabik-cabik Nini dengan brutal dan beberapa makhluk lainnya yang mencoba menyerang Mbah Basil. Sebagian makhluk melarikan diri, tidak ingin berurusan dengan sosok ganas singa emas gaib Subhasil. Bagi Mbah Basil, Nini dan lainnya hanyalah kecoak. Meskipun kuntilanak tingkat tinggi, tetap tidak bisa dibandingkan dengan Subhasil yang merupakan salah satu dari raja di jagat lelembut. Itulah pertama kalinya Tori bertemu dengan Mbah Basil. Tori sangat ketakutan melihat sosok Mbah Basil dengan keganasannya membantai musuh. Meskipun Tori pernah di situasi peperangan di alam jin dan melihat betapa kuatnya Noyo Genggong, tapi tidak membuat Tori setakut ketika bertemu Mbah Basil. Des, jangan takut, dia ini mbahku, kata Desta menenangkan. Apa ini temanmu, Nak? Kata Mbah Basil. Iya, Mbah. Tidak perlu takut, Nak. Kemari, biar aku lihat, ucap Mbah Basil. Mbah Basil menyadari energi spiritual Tori yang meluap-luap tidak terkendali dan bermaksud ingin menekan energi spiritual tersebut. Namun, menjauh dari cucuku makhluk buas! Serangan dahsyat dilayangkan oleh Mbah Sabar. Benturan tidak bisa dihindarkan. Mbah Basil menahan serangan Mbah Sabar dengan kedua lengan kokohnya. Meskipun terdengar suara keras dari serangan tersebut, Mbah Basil hanya mengalami luka ringan di kedua lengannya. Tunggu manusia, aku tidak ingin mencelakai anak ini, ucap Mbah Basil. Lalu, apa yang akan kau lakukan barusan? Bukannya kau ingin meremas kepala cucuku? Jawab Mbah Sabar. Tori, apa itu mbah kamu? Bilang sama mbahmu, mbahku tidak jahat, kata Desta. Iya mbah, singa itu tadi nolongin kita mbah, kata Tori. Panggil saja aku Mbah Basil, Nak. Mbah Basil menyaut. Oh, maafkan saya atas kesalahpahaman ini, ucap Mbah Sabar sambil membungkuk. Sudahlah, saya juga akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Anda. Jawab Mbah Basil. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan kepada cucuku tadi? Tanya Mbah Sabar. Cucumu memiliki energi spiritual yang tidak biasa. Bahkan seorang ahli sekalipun tidak akan memiliki energi sebesar ini. Saya mencoba membantunya untuk menekan energi spiritualnya supaya tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Suatu ketika cucumu bisa mengendalikannya, entah akan seberapa kuatnya dia nanti. Jelas Mbah Basil.
Oh, begitu. Anda bisa membantu menekan energi spiritualnya. Tolong lakukan. Saya juga tidak bisa selalu menjaga cucuku. Setidaknya, jika energi spiritualnya bisa ditekan, saya bisa lebih tenang. Balas Mbah Sabar. Tetap tidak bisa dihindari bahwa cucu Anda akan terus menarik makhluk-makhluk dari alam jin. Namun, setidaknya setelah aku membantu menekan energinya, tidak semua makhluk akan mendekatinya. Paling tidak, hanya makhluk yang kuat saja yang menyadarinya. Tetap, Anda harus melindungi anak ini sebelum dia mampu mengendalikan energi spiritualnya. Jelas Mbah Basil. Itu sudah menjadi kewajibanku. Balas Mbah Sabar. Mbah Basil memegang kepala Tori untuk menekan energi spiritualnya. Meskipun tidak sepenuhnya membantu, setidaknya mengurangi resiko yang akan terjadi di masa depan dan Tori tidak akan masuk ke alam jin secara tidak sengaja, serta tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Setelah kejadian itu, Mbah Sabar mulai mengajari Tori tentang pemahaman energi spiritual. Meskipun Mbah Sabar sebetulnya tidak ingin mengajarkan ilmu spiritual, tapi semuanya sudah terlambat. Justru bahaya bagi Tori jika dia tidak memiliki landasan yang kuat tentang ilmu spiritual. Selang beberapa tahun, rumah Mbah Sabar digusur. Sebetulnya itu adalah rumah dinas Mbah Sabar. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi Mbah Sabar untuk pergi. Mbah Sabar dan istrinya akhirnya pindah ke kampung halaman istrinya di Jawa Tengah dan mulai kehidupan baru di sana. Lalu akhirnya Mbah Sabar mengajari Tori apa yang bisa dia ajarkan, mulai dari silat gaib, tenaga dalam, dan semua yang bisa dikuasai oleh Mbah Sabar. Tori belajar cukup cepat, hanya butuh 2 tahun Tori bisa menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Mbah Sabar. Setelah lulus SD, Tori pindah ke Jakarta Selatan. Tori masuk SMP Muhammadiyah di kawasan Tanah Kusir. Selama pendidikan SMP tidak ada kejadian yang berarti. Tori tidak lagi memasuki wilayah jin walaupun dia ingin sekalipun. Semuanya berjalan normal seperti anak-anak lainnya. Meskipun Tori masih bisa melihat di sekitarnya banyak makhluk-makhluk lain selain manusia, Tori tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Begitu juga ketika Tori masuk SMA, semua berjalan normal seperti yang lainnya. Hingga Tori lulus SMA, kemudian mendaftar sebagai anggota Bintara. Sebetulnya Tori ingin menjadi polisi militer mengikuti jejak Mbah Sabar. Akan tetapi, Mbah Sabar mengatakan, menjadi seorang anggota tentara itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk negara, akan sering jauh dari keluarga dan sering mengalami bahaya. Tori tahu semua itu dan bertekad ingin masuk militer, tapi Mbah Sabar menyarankan Tori untuk menjadi polisi. Akhirnya Tori pun setuju masuk polisi dan ikut pelatihan Bintara. Disinilah kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Tori. Ada berita bahwa saat itu mantan Presiden Soeharto wafat. Tori sedih bukan karena wafatnya Pak Soeharto, akan tetapi Mbah Sabar mengikuti jejak Pak Harto. Kesetiaan beliau dibawa hingga ke alam kematian. Mendengar bahwa Pak Harto meninggal, Mbah Sabar mulai membuang semua ilmu dan pegangan gaib yang dia miliki. Saat itu kurang lebih Mbah Sabar berumur 77 tahun. Beliau wafat menyusul mantan pimpinannya, yaitu Bapak Soeharto. Wafatnya Mbah Sabar saat itu, Tori tidak sempat untuk bertemu Mbah Sabar untuk terakhir kalinya, karena Tori masih mengikuti pelatihan Bintara. Sedangkan Noyo Ginggong juga binasa, sebab kontrak yang dijalani Mbah Sabar dan Noyo Ginggong adalah kontrak hidup dan mati. Sebetulnya Mbah Sabar bisa panjang umur hingga ratusan tahun berkat Noyo Ginggong, tetapi Mbah Sabar lebih memilih mengikuti mantan pimpinannya. Kesetiaan prajurit di bawah komando Soeharto tidak main-main. Mereka yang bersedia menjadi bawahan Soeharto akan setia dan bahkan bersedia mengikuti pimpinannya ke alam baka. Setelah Tori lulus tes Bintara, Tori hanya bisa mengunjungi makam Mbah Sabar. Perasaan yang dia rasakan, Tori saat itu sungguh tidak karuan. Bahkan Mbah Sabar tidak bisa melihat cucunya hingga menjadi seorang polisi.
Mbah Sabar juga pernah menceritakan tentang Mbah Gun, yang mana Mbah Gunlah yang menyelamatkan nyawanya saat itu. Tugas pertama Tori saat menjadi polisi berada di Padang, Sumatera Barat. Selama bertugas, Tori juga tidak pernah mengalami hal mistis yang berarti, paling hanya penampakan, gangguan jin hingga dikejar-kejar makhluk yang kuat. Akan tetapi, dengan ilmu yang Tori pelajari dari Mbah Sabar, Tori bisa menyerang tanpa harus menyentuh lawan. Hanya sekali dua kali saja ilmu yang diajarkan Mbah Sabar Tori keluarkan, bahkan bisa dibilang tidak pernah. Desta sendiri mulai terpisah dari Tori setelah kelulusan SD. Setelah itu tidak pernah ada kabar lagi sampai suatu saat ketika Tori berada di Padang. Desta menghubungi Tori di ponselnya. Dari mana Desta dapat nomor Tori itu masih menjadi misteri hingga sekarang. Mereka hanya saling berkomunikasi saja tanpa bisa bertemu. Saat itu Tori tidak menyadari bahwa takdirnya sudah diramalkan ketika Tori masih kecil. Dan semuanya terhubung satu sama lain seperti takdirnya sudah ditentukan. Ada buku catatan harian Mbah Sabar. Dalam catatan Mbah Sabar, beliau meramalkan Tori akan memimpin sebuah komunitas spiritual. Tori akan dikelilingi oleh orang-orang hebat dalam bidang spiritual yang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Bahkan Mbah Sabar mengatakan Tori akan memiliki pendamping seorang ratu jin yang cantik dan kuat yang bersedia membantu Tori tanpa pamrih. Semua itu awalnya Tori hanya beranggapan bahwa Mbah Sabar hanya mengarang cerita saja untuk menghiburnya. Tapi buku catatan yang ditinggalkan oleh Mbah Sabar mulai terbukti saat dimulainya Tori ditugaskan di hutan Pasaman untuk mencari warga yang hilang. Disinilah awal perjalanan spiritual Tori dimulai.